Ya, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 29 Juli 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari Kabupaten Bone. Lanjut kita beralih ke Kabupaten Pindrang dengan informasi mengenai eksekusi 21 rumah di Pindrang berlangsung ricuh. Eksekusi 21 rumah warga di Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh pada Senin 29 Juli 2024. Dari pantauan tribuntimur.com, saat pihak keamanan mendatangi lokasi eksekusi langsung dihadang warga desa. Warga memblokade beberapa jalan menuju lokasi dengan cara membakar ban, juga memalang jalan menggunakan batang pohon. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana proses atau peristiwa ini terjadi, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat sore rekan Aryadi. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, boleh disampaikan buat Tribuners ketahui jalannya eksekusi rumah ini berlangsung di pukul berapa? Oke, eksekusi rumah ini awalnya polisi mendatangi lokasi, pihak keamanan juga datang sekitar pukul 8 pagi tadi, dan ini berlangsung lama ya, sekitar hingga sampai pukul 1 siang tadi, rekan Vio. Kejadian sendiri? Gimana rekan? Ya, baik, untuk latar belakang kejadian ini sendiri, bagaimana bisa berlangsung ricu disebabkan oleh apa saja nih? Baik, rekan Vio. Jadi pada dasarnya kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lama sejak tahun 2012 lalu, bahwa ada salah satu pemilik lahan, lahan tersebut seluas kurang lebih 4 hektar yang saat ini dihuni oleh sekitar 21 rumah dan satu posyandu di sana. Nah, kasus ini sempat berada di Pengadilan Negeri Pindrang, kemudian dimenangkan oleh penggugat sehingga ke Mahkamah Agung. Seperti itu, kan, Vio. Baik, mungkin boleh disampaikan siapa saja pihak yang terlibat dalam gugatan tersebut, karena ini juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh rekan Aryadi. Baik, pihak yang di sini penggugat bernama Haji Hajra sebagai penggugat, melawan Haji Rumpa mewakili beberapa warga di sana, kan, Vio. Mungkin dari peristiwa hari ini, bagaimana cara warga desa juga menghadang pihak keamanan yang datang di pagi tadi, rekan Aryadi? Baik, untuk dijelaskan kan Pio, bahwa kedatangan polisi memang sudah didapat informasi oleh warga masyarakat desa di sana, sehingga pada saat sekitar 125 uh, personil dari Brimob Parepare mendatangi lokasi, menuju lokasi, warga langsung menghadang dengan memblokade jembatan di sana dengan cara uh, membuka jembatan menggunakan pohon kayu, kemudian besi dan sebagainya. Nah, ini justru memicu adanya kericuhan antara warga desa dan pihak kepolisian. Warga desa juga sempat melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah petugas. Kemudian petugas juga melakukan balasan dengan menggunakan menembakkan water cannon dan gas air mata. Rekan Vio. Mungkin adakah korban setelah kericuhan dengan warga yang terjadi? Baik, salah satu korban yang menjadi pada saat peristiwa ini adalah Komandan Brimob atau Danyon Brimob Batalion B Parepare, Kompol Batalion B Parepare, itu mendapatkan luka di bagian kaki kirinya setelah uh, dilempari batu oleh warga. Akibatnya Danyon Brimob mengalami luka terbuka di bagian
kiri sehingga harus menjalani perawatan. Kemudian adalah salah satu warga juga eh, mengalami luka robek di bagian kepalanya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bukan Vio. Baik, lantas mungkin rekan Aryadi, apa tindakan yang diambil oleh polisi untuk meredam kericuhan yang terjadi pada saat eksekusi pagi tadi? Oke, beberapa pihak sebenarnya sudah melakukan perundingan-perundingan bahwa ada pihak dari pihak kecamatan, pihak desa, untuk kemudian Kapolres Pindrang juga melakukan perundingan kepada warga agar tidak melakukan perlawanan karena sesungguhnya kasus ini sudah menjadi kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Haji Hajra tadi itu. Sempat hingga pukul 1 siang tadi warga mulai berangsur-angsur mundur dan polisi melakukan pihak pengadilan negeri melakukan pembacaan perkara dan melakukan penggusuran. Ya. Rekan Aryadi, mungkin terkait tindakan dari pihak keamanan sendiri terhadap warga ini yang banyak dari dokumentasi yang dikirimkan kepada kami dan kami tayangkan di layar kaca saat ini, itu kan bagaimana aksi-aksi anarkis juga dilakukan oleh warga. Lantas mungkin tindakan dari pihak keamanan untuk memadamkan aksi ini seperti apa? Baik, menurut Danyon Brimob untuk mencegah terjadinya kericuhan berlarut yang dilakukan oleh warga dengan melempar batu, pihaknya melakukan penembakan gas air mata dan water cannon. Kemudian setelah itu beberapa pihak juga melakukan perundingan-perundingan dengan beberapa warga setempat agar menarik massa agar tidak melakukan pelemparan. Nah, menurut Danyon juga bahwa hal itu sudah sesuai SOP selama dia melakukan pengamanan saat eksekusi itu. Mungkin terkait jumlah rumah warga yang berhasil digusur, apakah memang benar berdasarkan data yang ada sebanyak 21 rumah atau mungkin ada pengurangan juga tambahan? Baik, kalau menurut data, memang dari panitranya Pengadilan Negeri Pindrang itu sekitar 21 rumah yang berdiri di atas lahan sekitar 4 hektar itu. Kemudian salah satunya adalah Posyandu yang pertama kali digusur oleh pihak pengadilan. Gitu, rekan. Untuk kondisi terkini, rekan Aryadi, bagaimana kondisi terkini di area tersebut? Baik, kondisi terkini dari pantauan kami sudah kondusif karena beberapa warga sudah memilih untuk mundur, tidak melakukan perlawanan lagi. Kemudian rumah-rumah yang akan digusur, pemiliknya sudah melakukan berberes untuk mengamankan barang-barangnya dan membongkar sendiri rumahnya. Seperti itu, rekan Pio. Baik, rekan Aryadi, terima kasih atas informasinya. Kami menunggu informasi terbaru dari Kabupaten Pindrang. Selamat kembali beraktivitas, rekan Aryadi. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Danyon Brimob B Parepare, Kompol Ramli. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Personil yang diterjunkan untuk hari ini berapa? Namun lanjut ke pertanyaanku, izin. Kalau dari kami sendiri, dari Batalion Brigade Susel itu 125 ya, dengan rincian kita juga membawa dilengkapi oleh mobil AWC dan juga mobil APC sebagai tim eskip manakala diperlukan di lapangan. Tadi situasinya gimana kemudian menuju lokasi? Situasi yang kita hadapi mulai dari sekitar 100 meter kita bergerak sudah dihadang dengan blokade di jembatan, dengan jembatan itu dilas dengan besi, kemudian ditumpuk beberapa batu gunung di situ. Kemudian seterusnya ada mungkin sampai 10 hambatan pohon ditumbang di jalan sehingga kita membersihkan dulu baru bisa tembus ke sini. Tadi dan izin dapat lemparan juga dari masa. Ya, begitulah namanya pasukan PHH, ya harus kita menanggung risiko. Kena apanya dan izin? Kaki sedikit. Kena kaki sedikit. Tapi semua berjalan lancar ya kemudian? Alhamdulillah berjalan lancar dan Pak Kapolres sudah sampai ke tempat kita juga ini bersama dengan perangkat lainnya. Ada diamankan dan izin? Nanti tanyakan ke Polres. Oke. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 29 Juli 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur juga Facebook Tribun Timur. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.